Ceritanya bola. Indonesia. 我们今天离开重庆了。今天就走了。走了。明天再来。慢慢去哈。好，拜拜。阿姨，拜拜。好，拜拜。Halo guys, sekarang kita sudah berada di Chongqing Pei Huachetan karena hujan lumayan gede lah, gerimisnya lebat dan susah banget. Kayak di Indo lah, kalau misalnya lagi hujan agak susah buat nyari kendaraan online kan, transportasi online. Di sini juga agak susah karena ya macet ya kan. Ya tadi untungnya dapat, langsung deh kita buru-buru ke sini dan kita langsung udah beres check in. Sekarang untungnya masih ada sekitar 20 menit lah sebelum keretanya berangkat. Tuh, ini gede banget. Wow. Akhirnya kita sudah naik ke kereta. Perjalanan 1,5 jam menuju Chengdu Tong yang bagian timur, stasiun yang bagian timur. 1,5 jam sampai juga kita di Chengdu Tong Huachetan. Ya itu aja. Kita mau ke hotel dulu sekarang, mau check in, habis itu kita akan mulai jalan di kota Chengdu, kota terakhir traveling di China. Lagi ya, kalau kita habis naik kereta ya di sini stasiun, keluarnya harus dari portal yang ada petugasnya, bukan yang kayak gini. Kalau yang kayak gini tuh buat yang mainland China. Tuh ada tulisan Renkong Tongdao. Pas keluar dari sini, kita udah beres cek paspor, kita udah masuk ke kota Chengdu. Kayaknya sekarang kita mau naik itu aja, naik online, Grab online aja buat ke hotelnya. Jadi carinya tuh adalah nih, car hailing service. Tuh ini gue mau mesen si taksi online ya. Ada 2 pilihan, yang express sama yang diskon express ya. Contrengnya dua-duanya biar salah satunya dapat ya udah, tinggal tunggu. Pokoknya arahnya ke sini, carinya tuh car hailing service. Tapi ya jangan sekarang pesennya karena ini jaraknya lumayan jauh buat ke tempat si spotnya. Kalau enggak nanti si driver udah nungguin ya kena marah ntar. Yang nungguin taksi online sebanyak ini. Wow, lihat ramai banget. Ini tuh semua yang naik TT travel, naik kayak TT kayak Gokar gitu lah. Oh, 爬着跟人民广挨着的。峨眉山这个地方离峨眉山大一点。kita pesannya apartemen lagi. Kita tinggal di apartemen. Apartemennya lengkap, ada kulkas, ada mesin cuci, kompor listrik, exhaust, oven, ada layar TV LCD, ada wardrobe, 2 kasur super gede, ada sofa, ada meja, ada tempat jemuran, dan ada balkon. Wow, tapi nggak bisa dibuka kayaknya. Ini gede sekali. Mantap. Dan di sini kita menemukan Sevel. Pertama kali di China kita menemukan Sevel ya. Iya, kayak baru lihat di Sevel di sini. Sevel tuh pilihannya makanannya banyak tuh. Tuh, dan ada onigiri enak. Wah, menarik nih. Bi. Tinggal bawa ke kamar terus microwave. Nasi kayak ada telur, tomat, terus ada dagingnya itu. Mau. Nasinya enak. Atau ini ya?
Halo guys, kembali lagi. Kita habis ya leha-leha bentar, istirahat bentar karena tadi perjalanan dari Chongqing ke Chengdu. Terus gue juga tadi mandi sekali supaya segar. Sekarang kita mau ke daerah Chunxi Road, terus daerah IFS yang ngelihat itu loh, Panda. pantat panda lagi manjat. Iya sumpah. Jadi kayak nonggeng-nonggeng itu si panda itu kayak lagi manjat si gedungnya itu loh. Dan katanya nih ya, kota Chengdu itu terkenal dengan istilah kota apa? Kota slow living. Nah, kota slow living. Jadi masyarakat itu nyantuy, slow gitu kan. Nah, tidak mudah terpancing dengan amarah dan lebih ramah. Dan dari tadi kita jalan sini dan tuh nggak ada suara klakson sih, nggak ada yang jarang sih itu. Tadi di belakang kita juga ada motor terus nggak diklakson. Biasanya diklakson itu kan di kota-kota sebelumnya. Ya, kita coba lihat deh pembuktiannya bagaimana 3 hari ke depan. Ya, dan tadi gitu kebetulan di taksi juga supirnya ngajak kita ngobrol kan. Biasa ya. enggak. Iya, biasa nggak pernah kita naik taksi online, nggak pernah diajak ngobrol. Dan kita tadi pas mau check-in hotel juga kan tersasar di sebuah mall, ternyata pintu masuknya beda dengan apartemennya. Dan nanya orang dianterin, bayangin kan, sampai ke depan resepsionis hotelnya. Jarang ditemui di kota. Bukan jarang, belum pernah. Oh, iya sih. Selama kita trip kita belum pernah ketemu orang kayak gitu kan. Iya sih. Ya, mungkin begitu ya. Karena slow living, jadi kan ya slow gitu ya itu. Dia tiap kota bener-bener ada apa? khasnya. Iya, ada etiket, tata krama, ciri khasnya dan budaya semua masing-masing. Ya, begitulah. Nanti kita sambil jalan kita sambil ngobrol. Halo guys, sekarang kita sedang berada di Chunxi Road, Puxingche. Seperti biasa, kota-kota China dan kota-kota besar itu biasanya selalu ada pedestrian street. Dan nah, jalanan mulai ramai karena udah mulai malam. Rame banget jalanan tuh. Yang akhir-akhir ini sedang viral di TikTok tuh. Konten nari dengan bola. Tapi bukan yang cowok yang botak itu ya, bukan ya. Ini kayak akun yang lain tuh. Dan ini tuh mereka pastinya diizinkan oleh kepolisian atau security di daerah Chunxi Road ya. Soalnya di sana ada Pauan, ada security, ada polisi. Jadi mereka udah memiliki izin untuk tampil dan untuk memeriahkan jalanan di Chunxi Road ini. Itu di sana dance, aku cuma mau coba dance, coba bisa nggak? Ternyata ini bola. Kayak permen. Mau? Kalian mau? Anjay. Kalian mau? Aku tawarin dong. Anjir udah dijelat semua lagi. Strawberry diselimuti dengan gula. Jadi caramelized dia. Ya untuk manisan di sore hari mah. Kenapa? Versi KW-nya dari baju polo. Iya. Versi China-nya tapi. Dan Yelin pun beli yogurt lagi di sini tuh. Di Roadhouse yogurt. Sekarang kita cobain yang strawberry. Ya, strawberry peach. Enak ya. Kayak yogurt ini tuh kenapa enak karena sari-sari buahnya tuh bener-bener berasa. Asamnya berasa juga. Kayak bulir-bulirnya tuh ada. Soalnya kan itu pakai rice, ada kayak nasi gitu loh, rice yogurt itu. Enak.
Ting 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 ting. Udah pusing. Panda di belakangku ini menjadi salah satu tempat paling ikonik di Chengdu. Kenapa? Karena lihat nih, patung panda yang sangat lucu ini terletak di tengah-tengah pusat kota Chengdu, tepatnya di IFS, di daerah kawasan Chunxi Road, Taiko Li, nah semua daerah sini. Dan di tengah-tengahnya ada perempatan sebuah mall gede namanya IFS. Nah, panda ini seakan-akan seperti mau memanjat sebuah gedung IFS. Kan? Panda ini juga diresmikan pada tahun 2014 dan dibuat oleh seorang seniman kontemporer bernama Lawrence Argent dari Amerika Serikat. 也放了我们推荐的新品脆鸡牛肉，到时候可以到座位上聊天加聊。 Halo guys, kita lagi di Haidilao Chengdu, cobain makan Haidilao di sini. Karena Yelin belum pernah makan Haidilao dan lihat di sini ada, ya udah deh kita cobain makan di sini. Dan gue juga baru sekali di Jakarta makan, ini kedua kalinya. Oh, Yelin tambah lagi karena kurang. Bahkan dessert buahnya nih melon, rock melon sausnya gurih banget. Terus rasanya manis. Sudah datang dan sudah bayar. Nah, berapa harganya? 303 yen, sekitar 700.000 lah. Karena kita pakai Alipay juga, jadi kena kena fee gitu loh, convenience fee gitu dari Alipay karena transaksinya di atas 200 yen, sekitarnya 3% tuh kena 9 yen. Jadi tadi total bayarnya 312. Total bayar ke Haidilao-nya 303. Cuman kita bayar ke Alipay-nya 9 yen lagi. Jadi total kita keluarin 312. 312 ya, jadi itu 700-an lebih. Jadi menurut kamu apakah worth it? Menurut kamu apakah worth it? Worth it. Cuman kayaknya aku ya udah cukup sekali aja. Di Jakarta juga segitu dah. Iya. Memang segitu. Jadi Experience yang ya harganya hampir sama kayak Jakarta. Makan mungkin sama ya. Ya, harganya segitu. Total makan segitu sebanyak itu memang kira-kira segitu. Ya, Haidilao memang terkenal cukup mahal, tapi ya pelayanannya mantap banget. Ya, terus kita dapat nih. Isinya terus kayak Ya, snack gitu. itu tuh. Banyak Dari Haidilao. Tuh. Dapat ya souvenir gitu. Oke. Sekarang kita mau balik ke hotel, ke penginapan, kita mau istirahat. Besok kita bakal lanjut hari kedua di Chengdu. Bye bye. Dan dibuat oleh seorang seniman kontemporer bernama Jennifer Lawrence.